uang yang kita punya sekarang, ini akan kemana sih uangnya? Uangnya akan dipakai untuk kita savings, taruh di bank buat masa depan, atau kita akan investasi ke tanah ataupun ke emas yang harganya selalu naik, ataupun kita akan membeli hal-hal sesuatu yang kita inginkan sekarang, seperti baju, sepatu, ataupun mobil atau motor, atau uangnya akan dikemanakan. Jadi hari ini kita akan membicarakan, kita akan mengadakan workshop, kita akan berbincang-bincang tentang financial planning bagi diri kita semua. Nah, waktu sudah menunjukkan 19.03. Kalau begitu, sebelum kita memulai acara kali ini, baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Ya, doa dicukupkan. Oke, kalau begitu kita awali sesi kali ini dengan sepatah dua kata dari Prince HMM ITB, Gani Anais. Silakan Prince untuk sepatah dua katanya. Halo, ya, malam rekan-rekan semua. Ini kita udah ini ya. Sekarang udah di saat udah bersining nih. Ini program pertama, itu kedua dari mentioning. Ya semoga semuanya udah bisa pada sekarang kita ya mengikuti lah program-program di HMM. Dan sekarang ini ada dari Technopreneur, ini tentang mengatur money. Ini sebenarnya sangat-sangat penting sih sebenarnya kalau misalnya ngatur uang ya. Karena harusnya kita udah dari sekarang itu benar-benar udah paham nih, friend. Gimana sebenarnya ke depan ini kita punya uang itu nggak cuma untuk stationery, maksudnya nggak cuma untuk fulfill daily needs saja. Karena sebenarnya ya kalau misalnya there's a saying itu bilang the rich would get richer gitu. Ada rich mentality, all of those stuffs itu karena ya mereka sebenarnya intinya cuma pintar ngolah uangnya aja. Dan ya sekarang ini seri di mana dari Technopreneur itu ngasih insight tentang gimana sih sebenarnya in the end the rich itu get richer and will always stay rich, dan bahkan ya bisa sampai financial freedom, artinya pun nggak kerja juga itu udah ada stable income. Dan dari mana sih itu asal usulnya? Nah ini yang pertama ada dari financial dari Juan, ini narasumber kita hari ini itu bakal ngasih informasi tentang ya financial management itu, gimana kita bisa sampai financial independence itu. Ya udah, mungkin waktu dan tempat dipersilakan buat Juan. Oke, saya ambil alih dulu workshop kali ini. Terima kasih Prince sudah sepatah dua katanya. Oke, jadi ini akan ada linknya, friend. Tadi sudah di-share di chat-nya untuk kuesioner awal. Mungkin Sabi untuk diisi. Dibuka linknya terus diisi ya, friend. Terus di-submit. Oke, so right now on, pembicara kita pada hari ini adalah Juan. Dan Juan ini dari SBM ITB. And this guy, my friend Juan, he's a really motivated student in passion. He's a motivated student with a passion in finance and business. Dia orangnya really likes to learn from other people, and he likes to solve complex problems using his critical thinking skills. And he's a very open-minded person to new ideas, new perspectives about business, about life from other people. Dan dia juga many experiences in sharing knowledge with others using his own simple but understandable terms. So I'm sure you guys can understand what he's gonna say. Juan ini di kampus kita yang tercinta, aktif di organisasi KASEP ITB. He was a staff of division back then 2018 until now. Tapi sekarang dia diangkat jadi director of division. But I don't know what division he is in. Well, Juan, you can tell the audience later on. What's best about this guy? Dia itu dapat QWP certification, guys. What is a QWP? It is basically a qualified wealth planner. Jadi dia tuh qualified investment professional who help individuals and corporations to meet their long-term financial objectives. Jadi dia
gives work by consulting with clients to analyze their goals, their risk tolerance, their life or their corporate stages, dan dia identify a suitable case of investments for them. Jadi this guy itu 2 jempol guys. This guy is very well trained and very knowledgeable. Okay, without further ado, I'm gonna begin this whole workshop with a quote that I believe myself in. So the quote is, the sooner you start planning your life, the sooner you will live the life you dream of. All right, guys, without further ado, let's welcome Juan Sebastian Martin Sirait. Makasih ya Brian, mungkin aku mulai aja sekarang. Share screen dulu ya. Sudah lihat? Udah ya? Oke. Jadi mungkin sebelum mulai, pengen lihat dulu yang tadi kuesioner yang udah dikasih kan, teman-teman mungkin udah baca juga. Udah ngisi, terus aku baca dikit-dikit sekilas gitu. Jadi dari pertanyaan pertama ini, apa yang diharapkan? Kebanyakan teman-teman tuh bilang bahwa pengen strategi, terus intinya banyak banget yang pengen bilang, banyak yang bilang tuh pengen financial planning yang baik. Nah ini menarik nih, financial planning yang baik itu seperti apa? Nanti kita bahas. Terus di sini apa sih tujuannya? Ada yang menarik, banyak juga yang menarik. Ada yang bilang mau tujuan hidup, ada yang bilang financial freedom, kebebasan finansial, masa depan, intinya lebih ke depan ya, intinya kayak gitu. Terus buat yang stigma ini, banyak yang bilang tuh harus paham finance, ribet, dan segala macam. Susah, harus ada ahli. Tapi aku pengen buktiin hari ini, di sesi kita ini, bahwa ini nggak bener. Nggak susah kok. Apalagi teman-teman kan dari HMM ITB, anak-anak teknik nih pinter-pinter, apalagi matematikanya. Jadi nggak akan ada kesulitan lah di sini hari ini. Oke? Paling itu dari sini, kita langsung masuk aja ke PPT-nya. Ini kelihatan jelas kan ya? Nggak perlu di present ya, soalnya biar enak juga nge-scroll-nya. Terus sama suaranya bagus nggak? Boleh dijawab dulu di chat sebentar. Bagus kok. Bagus. Bagus, oke. Thank you. Jadi mungkin tadi udah dikenalin ya sama Brian. Intinya tadi ketua divisinya divisi pendidikan sih di KASEP. Jadi kita tugasnya itu ya memberi semacam kayak gini sih. Kita training anggota-anggota kita, dan juga kalau misalkan ada kerjasama dengan unit atau himpunan lain, kita juga welcome gitu. Mau misalkan bahas investasi atau financial planning, boleh kayak gitu. Pendidikan di KASEP kita sih. Terus juga udah dikasih tahu kan tadi sarjana SBM, SBM ITB manajemen, sama aku juga dapat QWP tahun 2019 kemarin. Mungkin itu aja buat perkenalan ya, nggak usah panjang-panjang lagi, tadi udah. Terus ini buat agenda kita hari ini. Jadi poin inti pembahasannya ada 5 sih sebenarnya. Mahasiswa butuh nggak sih keuangan, apakah atau enggak nanti aja pas kita udah jadi sultan gitu. Terus kedua, kemana sih uang kita pergi? Perasaan tiap bulan kayak habis terus, bisa nggak kita menabung? Terus itu harga outfit lu berapa? Mungkin teman-teman suka denger ya ini kalau suka nonton YouTube gitu. Harga outfit lu berapa? Apa aja sih harta kita? Terus yang keempat itu nge-cheat jadi sultan. Nge-cheat. Gimana nih nge-cheat supaya kita jadi sultan? Cuan dari rebahan. Jadi kita dengan rebahan itu sebenarnya kita bisa cuan, guys. Kita nggak perlu capek-capek kerja, capek-capek kuliah, capek-capek jadi budak korporat. Kita cuma rebahan tuh sebenarnya kita udah bisa jadi sultan gitu. Dan ada buktinya nanti ya. Terus kita udah jadi sultan nih misalkan ya. Gimana sih kita tetap jadi sultan, tapi juga kita tetap rebahan. Kita nggak pas jadi sultan, kita jadi kerja keras supaya kita tetap jadi sultan gitu. Enggak. Gimana sih caranya supaya kita tetap kaya dengan rebahan? Terus juga sebelum mulai, mungkin teman-teman udah dikasih ini ya, ada tadi spreadsheet sama panitia. Boleh juga dibuka kalau mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa lihat dulu. Kalau mau dibuka sekalian, biar bisa langsung diisi-isi juga nanti. Tapi nggak perlu juga. Nah, sebelum mulai juga, ini ada pendahuluan dan disclaimer. Di workshop ini, aku nggak akan ngasih promosi barang apapun, barang investasi apapun, barang keuangan apapun. Ini tujuannya hanya untuk memberi ilmu.
nggak akan share selling, nggak akan sugarcoating, nggak akan gimmick. Terus aku juga nggak dapat keuntungan dari institusi manapun, institusi keuangan dan organisasi manapun secara keuangan. Jadi semua yang dicontohkan di sini itu, semua instrumen dicontohkan di sini hanya untuk contoh doang, bukan promosi. Semua hal yang di sini itu opini aku sendiri dari kutipan sumber lain dan tidak mewakili pandangan institusi atau organisasi manapun. Sama yang terakhir, kalau teman-teman mengambil tindakan atau apapun dari workshop ini, semua keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Mungkin itu aja. Nah, terus juga ini ada quote dari Warren Buffett, atau mungkin teman-teman sering dengar investor terkaya di dunia ya. Dia bilang, an idiot with a plan can beat a genius without a plan. Seorang bodoh yang dengan sebuah rencana bisa mengalahkan seorang jenius tanpa rencana. Di sini aku bisa analogiin ke kekayaan ya. Jadi anggap jenius atau kepintarannya itu kekayaan. Orang yang nggak kaya gitu, yang biasa saja, in the long term gitu, jangka panjangnya bisa saja lebih makmur daripada orang yang kaya tapi nggak punya rencana. Kayak gitu. Contoh misalkan ya, teman-teman pernah dengar Mike Tyson, Michael Jackson, itu mereka orang-orang yang pas hidupnya tuh mendapatkan uang mungkin ratusan juta US dollar. Tapi Michael Jackson saat dia meninggal, dia utang banyak sampai mungkin puluhan atau ratusan juta US dollar. Mike Tyson sekarang dia juga lagi terbelit utang banyak, walaupun mereka banyak duit gitu. Tapi juga mungkin teman-teman bisa lihat itu saudara atau teman-teman yang pendapatannya nggak begitu banyak gitu. Atau mungkin kakek nenek teman-teman, mereka udah pensiunan, pendapatan nggak segitu banyak, tapi hidupnya makmur-makmur aja. Nah, kayak gitu yang pengen aku sampaikan di sini. Jadi mungkin ini ada pertanyaan awal. Mahasiswa butuh nggak sih perencanaan keuangan? Poin pertama tadi. Nah, ini 3 pertanyaannya. Teman-teman punya nggak sih mimpi? Terus, apakah teman-teman hidup di dunia ini? Dan apakah teman-teman anak konglomerat? Coba boleh jawab nih di chat. Jawabannya apa aja nih? Ya atau tidak aja ya. Boleh nih di chat. Mungkin ada yang ya tidak, ada yang tidak ya. Mungkin aku asumsiin aja semuanya. Kemungkinan besar itu jawabannya ya tidak. Jadi kalau teman-teman jawab ya tidak, berarti teman-teman butuh perencanaan keuangan, nggak hanya Sultan doang. Terus kalau misalkan teman-teman Sultan jawabnya ya, berarti teman-teman dianjurkan untuk merencanakan keuangan. Sebenarnya nggak butuh, tapi dianjurkan merencanakan keuangan. Nah, kenapa sih punya mimpi gitu? Kita kan semua punya mimpi, punya tujuan. Berarti kita harus punya rencana. Terus juga kita hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini banyak ketidakpastian, harus banyak yang direncanakan. Makanya kalau kita hidup ya harus berencana kayak gitu. Kalau kita bukan anak konglomerat, berarti kita harus hati-hati dengan keuangan kita supaya kita tetap makmur ke depannya. Nggak ada surprise-surprise yang kita tidak inginkan. Nah, terus tadi yang kayak aku bilang tuh, semua orang tuh pasti punya impian keuangannya masing-masing. Nah, impian ini tuh nggak ada yang salah, teman-teman. Jadi mungkin ada yang mimpinya tuh, gue pengen punya rumah 3 gitu. Satu rumah pribadi, 1 rumah buat orang tua, 1 lagi rumah buat liburan misalkan. Boleh kayak gitu, mimpi itu nggak salah. Tapi ada juga mungkin yang mimpinya sekedar, aku mah pengennya hidup tenang aja, nggak apa-apa, rumah cuma 1, nggak apa-apa, nggak punya mobil, cuma punya motor. Yang penting tenang, anak bisa sekolah semua, istri makan tiap hari, terus nggak punya utang. Boleh kayak gitu, nggak ada yang salah. Atau sekedar cuma pengen pensiun dengan tenang gitu, boleh, nggak ada yang salah tujuan itu. Nah, terus perencanaan keuangan itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan yang kita mau tadi. Dengan kita mengatur pendapatan kita, pengeluaran kita, harta kita, hutang, investasi, dan asuransi. Nah, itu mungkin 6 poin utama yang bisa aku jabarin. Bagaimana kita mencapai tujuan itu. Nah, terus tujuan utama perencanaan keuangan itu bukan sekedar untuk kita jadi kaya, tapi untuk mencapai impian kita, tujuan kita yang dibilang tadi. Tujuan keuangan kita itu mau apa? Nah, tujuan dari perencanaan keuangan itu adalah untuk mencapai tujuan yang tadi itu. Tujuan perencanaan adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Mungkin rada
nggak intuitif gitu ya, rada belibet, tapi ya kayak gitu. Menjadi kaya itu hanya salah satu jadi dari impian. Kalau teman-teman nggak mau jadi kaya, ya berarti bukan itu impian teman-teman. Nah, perencanaan keuangan yang pintar, ini tadi banyak yang teman-teman bilang, financial planning yang baik itu adalah perencanaan dengan tujuan. Jadi, kalau ditanya nih, gue pengen bikin rencana keuangan yang baik, gue harus kayak gimana? Jawabannya simple. Jawabannya adalah kita harus punya tujuan keuangan kita. Kita mau apa gitu. Nah, terus niat itu penting. Oke, kita udah tertarik nih, teman-teman udah ikut seminar sekarang, workshop hari ini. Tapi itu baru kayak tertarik doang. Nah, yang penting sekarang itu teman-teman punya niat yang kuat, punya will yang kuat. Soalnya perencanaan keuangan itu bukan hal yang kayak, oh ya gue rencanain hari ini, gue ngitung aset gue segala macem, gue hitung beres. Nggak sekedar kayak gitu, tapi perjalanan yang panjang, gak hanya sekedar ngitung-ngitung. Menghitung di kertas itu mungkin mudah, tapi disiplin dan konsisten itu susah. Nanti bakal jelasin di akhir yang ini. Poin yang di bold ini ya. Nah, terus ini highlight buat hari ini. Tadi mungkin agenda yang di atas, ini highlightnya. Yang tadi itu niat dulu, baru kita menetapkan tujuan, baru ini ke bawahnya ada 4 pilar, baru yang terakhir kita ada perencanaan dan strategi. Nah, kita masuk poin yang kedua, yang tetapkan tujuan ini. Dengan adanya tujuan, rencana yang baik itu bisa dirancang. Ini sama. Nah, pertama itu kita pasti tujuan banyak kan. Misalkan aku sendiri nih. Aku tuh setahun ke depan sebenarnya tuh pengen apa ya? Kalau boleh jujur pengen modif motor sih sebenarnya. Tahun ke depan. Mulai nabung-nabung gitu. 2-5 tahun ke depan tuh aku pengen seenggaknya bisa solo trip ke luar negeri, entah kemana lah gitu. Ini tujuan aku sendiri ya. Nah, untuk jangka waktu panjang tuh pastinya aku petrolhead, mungkin teman-teman teknik mesin mungkin banyak lah yang petrolhead ya, yang suka otomotif. Nah, aku tuh pengen beli motor dan mobil impian aku 5 tahun ke depan. Jauh lah pokoknya, lebih dari 5 tahun ke depan. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman boleh nih pikirin apa sih tujuan jangka pendek teman-teman. Entah tadi misalkan kayak aku tuh pengen modif motor nih 1 tahun ke depan, kurang dari 1 tahun ke depan. Nah, boleh teman-teman mungkin ada yang mau liburan, ada yang mau ngasih pacar hadiah, atau apapun, boleh lah pikirin dulu aja ya di otak ya. Nah, nggak ada tujuan yang baik atau benar, nggak ada tujuan yang benar atau salah. Intinya ya tentuin aja dengan keinginan kalian pengen apa kayak gitu. Mungkin udah dapat ya, apapun lah yang langsung terbesit kepikiran gitu, pikirin aja dulu. Nah, kalau udah, teman-teman boleh nih isi di sini, kelihatan kan Excel-nya. Nah, ini pertama tuh, ini nggak usah diubah, yang ini nggak usah diubah. Yang perlu diubah yang ini aja nih, yang tanggal sekarang. Ini waktu itu buat seminar sebelum ini. Jadi ini bisa diubah misalkan sekarang 10/20 kan. Sekarang kan bulan 10. Oktober. Nah, mungkin ini cuma ngasal doang sih waktu itu isinya. Jadi misalkannya aku tuh pengen tadi misalkan modif motor. Isi prioritas mungkin aku kasihnya tinggi karena aku ini yang pengen aku dapetin gitu. Mungkin tanggal 1 tahun ke depan setidaknya bulan 9 tahun 2021. Estimasi biaya misalkannya aku pengen apa ya? Pengen ganti ban misalkan jadi Batlex S22. Ambil misalkannya 4 juta gitu. Estimasi aja. Kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman boleh isi ya. Tapi prioritas mungkin nggak lebih dari 1 kan. Misalkannya punya pacar nih, pengen hadiahin pacar. Tapi aku lebih sayang motor daripada pacar. Jadi mungkin menengah. Nah, isi aja nanti di sini langsung keluar gitu, yang nge-highlightnya gitu. Nah, isi aja. Terus misalkannya yang terakhir tuh apa ya? Pengen kasih kado ke temen. Aku lebih sayang motor, lebih sayang pacar daripada teman, jadi mungkin rendah aja. Nah, terus kasih tanggalnya, kasih estimasi biaya, kayak gitu ya. Ini karena ada keterbatasan waktu juga, jadi kita fokus ke ini aja ya, ke yang tujuannya jangka pendek dulu. Kalau teman-teman masih boleh. Ini nggak akan dibahas terlalu dalam yang di bawah-bawah ini.
Tapi intinya kayak gini, kita udah punya tujuan nih. Kita misalkan udah punya tujuan nih. Tadi aku misalkan pengen modif motor gitu. Nah, sekarang kendaraannya kayak gimana? Kita untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Nah, kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, ini mungkin masuk ke tools tadi yang teman-teman pengen tahu juga ya. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan kurang dari 1 tahun itu, kurang lebih kita cuma terbatas oleh tabungan kita, atau misalkannya kita menabung per bulannya. Tadi kan aku misalkannya bulan 9 2021 nih, masih bisa nabung tuh, masih ada kurang lebih berapa 11 bulan sampai ke sana kan. Berarti 11 bulan itu aku masih bisa nabung, masih ada waktu. Bisa nabung dari situ ditambah tabungan yang aku punya sekarang, kayak gitu. Nah, kalau misalkannya yang jangka pendeknya ini mendesak banget, misalkannya pengen kayak bayar UKT gitu, dan kita ternyata dari nabung dan kita dari tabungan kita sendiri itu nggak cukup, ya terpaksa kita harus meminjam, kayak gitu. Nah, buat jangka menengah itu bisa dibiayai oleh aset yang kita miliki, nggak hanya tabungan kita, bisa aset-aset yang lain, tabungan berkala, atau hasil investasi jangka menengah. Nah, terus untuk jangka panjang itu bisa dibiayai oleh hasil investasi kita memanfaatkan compound interest. Nah, di sini tuh aku pengen ngasih analogi kayak kita mau ke kampus. Jadi, kalau misalkannya jangka pendek nih, jangka pendek aku analogiin kita ke kampus. Ke kampus kan kita bisa misalkannya jalan kaki nih dari kosan. Yang di situ mungkin bisa jalan kaki lah ke kosan. Terus kalau misalkannya pengen naik motor juga bisa. Mentok-mentok paling naik mobil kan maksimal kayak udah paling banternya gitu naik mobil kan. Lebih dari situ kita kayak naik bis, naik elf kan nggak mungkin ya, dari kosan ke ITB naik elf gitu, naik travel nggak mungkin. Nah, tapi jangka menengah ini aku analogiin misalkan kita mau keluar kota, misalnya kita dari Bandung mau ke Jakarta nih. Bisa nggak kalau dari Bandung ke Jakarta jalan kaki? Ya keburu mati di jalan kan. Bisa nggak dari Bandung ke Jakarta naik motor? Bisa, tapi nggak maksimal kan. Kita ada cara lain, moda lain untuk bisa nyampe sana. Bisa nggak naik mobil? Oh, bisa banget. Mobil ini enak kalau ke Jakarta. Bisa juga kita naik elf. Jadi beda jangkanya, beda kendaraannya, kayak gitu. Kalau misalkan jangka panjang, aku analogiin tuh kita kayak mau keluar pulau, misalkan dari Bandung mau ke Makassar, atau dari Bandung mau ke Medan. Bisa nggak kita ke Medan naik motor? Itu hampir bunuh diri ya, ke Medan naik motor, kecuali anak touring gitu, naik BMW GS. Bisa nggak kita naik mobil? Ya bisa aja, tapi ya keburu capek juga gitu. Apalagi jalan kalau ke Sumatera kan nggak bagus kayak gitu. Nah, yang cocok itu kalau ke Medan apa? Yang cocok itu ya kita naik pesawat gitu. Kita ke Makassar cocok naik pesawat. Jadi kalau jangka pendek, tujuan jangka pendek kita misalkan yang mau beli modif motor tadi, kurang cocok kita investasiin ke saham. Kenapa? Nih, aku kasih contoh ya. Ini adalah bursa saham kita, IDX. Kalau teman-teman mungkin ini nggak begitu susah ya, ngelihat chart doang. Kita misalkannya 2008 nih. Kan tujuan kita 1 tahun ya, cuma 1 tahun ya, jangka pendek. Kita beli saham di sini, turun. Ini rata-rata harga saham di Indonesia ya, nggak semuanya kayak gini. Nah, pas turun, ya udah boncos dong, kita nggak jadi modif motor, udah capek-capek nabung, malah nggak jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkannya kita jangka panjang, oke di sini turun, tapi kan masih misalkan ini buat beli rumah gitu. Kita ini nabung sampai 10 tahun. Kita masih beli di 2018. Ya udah bodo amat, dia mau turun dulu, di sini turun lagi, di sini turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tapi di 2018 duit kita kurang lebih berapa nih? Hampir lebih dari 2 kali lipat uang kita di 2008. Jadi cocok kalau misalkannya jangka panjang kita pakai instrumen saham. Tapi kalau misalkannya jangka pendek, mending kita pakai tabungan aja dulu. Atau misalkannya kita punya obligasi yang kurang dari 1 tahun, boleh kayak gitu maksimal. Nah, terus tujuan keuangan dan asumsi. Estimasi biaya dan asumsi. Jadi
kalau kita udah punya tujuan nih, kita pengen modif motor misalkan ya harus tahu mau berapa kan biayanya. Nah, supaya kita bisa dapat goal yang tepat itu, kita harus asumsi biayanya berapa. Bisa gampang sih. Ya lihat aja nilainya berapa, misalkan tadi mau beli ban satunya 2 juta kali 2 ya udah 4 juta kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkannya jangka menengah sampai jangka panjang, teman-teman harus tahu yang namanya inflasi. Mungkin udah pernah dengar juga ya inflasi ya. Nah, di sini nggak akan bahas terlalu lama juga. Intinya kalau udah jangka menengah ini harus disesuaikan sama inflasi. Jadi di sini bisa diisi yang buat kolom pendidikan. Kalau misalkan teman-teman punya tujuan pendidikan, ini kalau teman-teman mau beli properti, dan ini kalau teman-teman mau beli yang lain-lain. Mau beli, misalkannya mau liburan, mau segala macam. Kenapa dibedain? Karena inflasi pendidikan dan inflasi rumah itu lebih tinggi daripada inflasi barang-barang lainnya, kayak gitu. Misalkannya di sini isi mau beli mobil, yang prioritas apa, isi tanggalnya berapa. Nah, terus teman-teman isi present value-nya berapa. Misalkannya beli mobil, beli HR-V gitu, 290 juta. Nah, nanti langsung keluar 3 tahun lagi pas kita mau beli 2024 itu, kurang lebih nilainya bakal 321 juta. Kayak gitu. Ini diasumsikan dengan inflasi sekitar 3,5% per tahun. Tapi kalau misalkannya kita pengen S2 misalkan ya, ini S2, misalkannya beres teman-teman kuliah 2023, nanti isi aja berapa, misalkan mau MBA gitu, 120 juta butuhnya. Nanti ketahuan kurang lebih tahun 2023 teman-teman perlu ngeluarin uang segini, dapat 140 juta. Gitu. Misalkan mau beli rumah, tinggal isi aja 500 juta di tahun ini, 5 tahun lagi pengen beli 730 juta akhirnya kayak gitu. Nah, di sini juga sama aja sih sebenarnya, yang ini sama yang atas ini, yang menengah sama yang panjang, tinggal isi aja. Gitu. Mungkin untuk tujuan, ini penting banget awalnya teman-teman tahu tujuan, karena ini adalah bedrock kita, ini adalah start kita. Kalau dari sini aja nggak jelas, bakal susah ke depannya kayak gitu. Ini jadi ingat-ingat ya, tujuan itu paling penting di awal. Habis itu melihat kondisi keuangan kita, kemana sih uang kita pergi. Tadi poin kedua, perasaan tiap bulan kayak habis terus, bisa nggak sih nabung sebenarnya? Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering melintas ke otak teman-teman. Nggak salah kok, normal. Nah, kita masuk ke poin yang ini, laporan arus kas. Jadi, untuk kita melihat kondisi keuangan kita, ada 2 laporan yang perlu kita persiapkan, yaitu laporan arus kas dan neraca keuangan pribadi. Kayak gitu. Pertama, kita masuk ke laporan surplus defisit atau laporan arus kas. Jadi sama aja ya sebenarnya. Arus kas, surplus defisit, itu sama aja. Oh, teman-teman pernah belajar akuntansi, ini tuh mirip sama profit and loss statement atau laporan laba rugi, kayak gitu. Nanti juga tampilannya sama kok. Tujuan dari kita bikin itu, supaya kita bisa mengidentifikasikan sebulan, jadi mendapatkan tetap, terus kebutuhan dan keinginan, kita bisa potensi menabung dan menekan pengeluaran yang bersifat keinginan. Ini yang sorry. Nanti aku kasih yang update-annya ya, yang nggak ada typo-nya. Terus juga mengetahui asal dan tujuan keluar masuknya uang kita dari neraca pribadi. Nanti ini bakal nyambung ke yang kedua. Nah, mungkin boleh lihat di sini ada yang tulisannya laporan surplus defisit. Ini sama aja kayak laporan arus kas tadi. Nah, ini udah aku siapin banyak. Ini jadi teman-teman bisa langsung isi. Misalkannya ini buat bulan 10 2020. Terus ini misalkannya buat 11 2020. Udah dapat lah ya poinnya ya. Intinya tinggal isi aja per bulan ini banyak. Terus juga kalau teman-teman pakai ini benar-benar, terus habis ya tinggal kopas-kopas aja kayak gitu. Nah, pertama yang perlu kita isi itu adalah penghasilan kita. Penghasilan kita itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Tetap itu apa sih? Contohnya kalau di teman-teman, di kehidupan teman-teman sebagai anak kosan gitu misalkan, atau mahasiswa, kurang lebih itu bakal
ini dari orang tua, uang saku. Jadi bisa isi misalkan ini uang saku. Ini buat BTW angka-angka yang di sini tuh bukan angka-angka aku atau siapapun, ini cuma asal ketik doang. Jadi misalkan bisa diisi nih uang saku apa segala isi kayak gitu segala macam. Kalau ada penghasilan tetap yang bisa diisi juga boleh. Misalkan ada apa ya? Sebenarnya susah sih kalau kita masukin penghasilan tetap selain uang saku ya, karena kita masih mahasiswa. Tapi untuk penghasilan tidak tetap tuh misalkan kayak gini, teman-teman punya bisnis nih, misalkan jualan baju atau segala macam, masukinnya ke penghasilan tidak tetap, jangan ke penghasilan tetap, karena kan tiap bulan nggak tahu berapa dapatnya kan, nggak fix kayak gitu. Oh, penghasilan tetap nih bisa misalkannya teman-teman intern gitu, internship, dapat gaji yang tetap, bisa masukin ke penghasilan tetap. Tapi kalau punya usaha itu masukinnya ke tidak tetap, karena nggak pasti. Jadi sini bisa masukin apapun lah, misalkan komisi atau ada dapat apa segala macam, menang lomba, dikasih tante, dikasih saudara uang segala macam, masukin aja ke sini. Akhirnya kita dapat total penghasilan kita berapa, kayak gitu. Nah terus pengeluaran tetap itu apa? Dibagi dua lagi, ada yang kebutuhan dan ada yang keinginan. Yang pasti itu kan misalkannya kita ngekos nih, ngekos itu kan pasti ya, masukin kos-kosan di sini. Terus masukin makan misalkannya, makan fix, kebutuhannya berapa sih sebulan? Misalkannya kita makan di warteg, sekali makan 12.000 sama minum, dikali 2, berarti 24.000 kan sehari. Nah, masukin makan di sini 24.000 dikali 30, kayak gitu. Terus kosan misalkannya 1.200.000, masukin di sini. Segala macam lah masukin. Bensin misalkannya, yang punya motor Grab, segala macam, masukin ke kebutuhan. Nah, keinginan ini harus dibedakan. Ini rada susah sebenarnya. Nah, makan juga sebenarnya bisa keinginan. Kita makan misalkannya biasa di warteg gitu. Kita di warteg udah bisa hidup kan makan. Tapi kadang-kadang tuh kita pengen makan di kantin ini, kantin hedon yang di bawah Laptek berapa itu? Sorry aku anak SBM jadi nggak begitu update. Laptek 5 ya, yang kantin hedon itu yang banyak lah kayak prasmanan gitu. Nah di situ kan kayaknya lebih mahal daripada warteg. Nah masukin kayak keinginan, jangan masukin ke kebutuhan kayak gitu. Terus karena kita minum nih, biasanya minum air putih, sekarang pengennya minum soju gitu. Soju mana ada kalau kebutuhan, jadi masukinnya ke keinginan. Kita misalkan pengen minum, kadang-kadang Starbucks, masukin ke keinginan. Nonton segala macam keinginan gitu. Yang susah itu sebenarnya kita masukin yang kebutuhan primer, sandang pangan papan, untuk ini makan tuh perlu sebenarnya, kebutuhan makan kan, tapi masukin keinginan atau kebutuhan. Tadi aja ingat, kita kalau makan warteg aja udah survive, lebih dari warteg berarti sudah keinginan kita, kayak gitu, untuk membedakan itu ya. Nah, terus pengeluaran tetap, ini mungkin kalau teman-teman nggak begitu banyak ya, tapi contohnya misalkannya mau pacaran segala macam gitu, yang tidak tetap lah. Nah, di sini misalkannya buat makan kita udah tetapin, setiap bulan pengenlah 4 kali makan, pengen 4 kali ke Starbucks gitu sebulan. Ya udah masukin aja 4 kali di sini. Tapi kalau misalnya itu nggak tetap juga, ya udah masukinnya ke sini aja, ke yang keinginan. Kayak gitu. Nah, ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Misalkan yang kebutuhan tidak tetap, misalkan kita pengen buat tugas kuliah entah apapun gitu, bisa masukin ke kebutuhan, segala macam lah bisa masukin. Sama keinginan juga nggak usah dijelasin lebih banyak lagi, kayaknya udah mulai ngerti lah ya teman-teman. Nah, ujung-ujung ini bakal dapat ini, total pengeluaran tidak tetap yang kebutuhan, yang keinginan, total pengeluaran yang tidak tetap, total pengeluaran, terus total pengeluaran yang kebutuhan, dan total pengeluaran yang keinginan. Nah, yang keinginan ini tuh penting, karena potensi menabung teman-teman. Jadi kalau misalkannya teman-teman pengen menabung tuh, berapa sih gue sebenarnya bisa nabung per bulan gitu. Dengan kita bikin kayak gini, teman-teman udah tahu sebenarnya kita bisa nabung berapa per bulan. Nah, terus juga aku pengen emphasize, pengen nekanin di sini, dan itu cuma salah satu tools. Jadi kalau teman-teman misalkannya punya tools lain yang aplikasi segala macam, misalkan pakai Haluvina atau pakai
kalkulator apapun yang di HP lebih enak pakai itu ya bebas, silahkan. Asal teman-teman bisa bedain aja. Intinya ini cuma kayak backbone-nya doang, cuman kayak strukturnya doang. Lebih dari sini teman-teman bisa sesuaiin dengan enaknya teman-teman kayak gimana gitu. Atau nanti langsung dapat nih surplus defisit bulan ini. Mungkin itu aja buat laporan surplus defisit, nggak begitu susah sih harusnya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh di akhir ya. Nah, tujuannya itu supaya kita bisa melacak uang kita itu kemana aja. Jadi kita juga bisa lihat yang pas per bulan itu berapa. Jadi misalkan kita udah tahu nih dari sini, dari yang total pengeluaran kebutuhan, misalkan yang ini. Tapi kita udah tahu kan sebenarnya kita sebulan tuh butuhnya berapa sih, terlebih dari surplus yang didapatkan dari pendapatan kita udah tahu sebenarnya kebutuhan kita berapa. Selebihnya dari sini itu adalah ya keinginan kita. Kayak gitu. Kita bisa bikin anggaran buat rencana dan strategi nanti yang di depan, yang poin terakhir. Nah, membuat dan mengisi laporan surplus defisit secara disiplin itu langkah awal kedua sebenarnya yang sangat baik untuk supaya ini bisa komitmen finansial jangka panjang. Karena yang pertama itu kan tadi tujuan kan, kita harus tahu tujuan kita dulu apa. Yang kedua itu supaya kita harus disiplin juga nih surplus defisit ngisi supaya kita bisa komitmen finansial jangka panjang. Oke, ini harus disiplin ya, yang ini harus disiplin. Sama sih, semua harus disiplin. Terus menilai kondisi keuangan yang kedua. Harga outfit lu berapa? Yang tadi dibilangkan. Apa aja sih harta kita? Nah, ini poin yang di sini yang kedua. Nah, neraca itu apa sih? Mungkin ada yang juga pernah belajar akuntansi. Intinya neraca itu adalah fungsinya mencatat semua harta kita, semua hutang kita, dan juga kekayaan bersih. Tujuannya itu supaya kita keep track sama semua harta dan utang, kita menilai dan mengetahui nilai wajar semua harta kita, tidak buta terhadap kewajiban atau hutang kita, serta bunganya yang bisa menyebabkan masalah keuangan. Jadi kita ngutang tuh, misalkan kita ngutang ke bank 3 miliar, yang perlu dipikirin itu nggak hanya 3 miliar doang, tapi sekalian bunganya juga kan. Sama menentukan kondisi keuangan kita dari sisi harta dan utang. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar ini ya istilah net worth. Jadi mungkin kalau berapa sih kekayaan Bill Gates gitu, kita cari di Google gitu. Pasti yang keluar tuh net worth. Terus Jeff Bezos misalkan berapa sih kekayaannya? Pasti yang keluar net worth. Net worth itu apa sih? Intinya cuma total harta dikurangi total utang, udah gitu doang. Simple. Jadi net worth itu bukan sesuatu yang wow, itu yang dihitungnya ribet. Cuman intinya total harta dia dikurangi sama total hutang. Kayak gitu. Nah, kalau misalkannya net worth-nya positif, berarti dia lebih punya banyak harta daripada dia punya banyak hutang. Kalau kita samain sama akuntansi, net worth ini sama kayak ekuitas sebenarnya, sama kayak modal. Berarti kalau dia net worth-nya positif tuh dia beli harta-hartanya pakai uangnya dia sendiri. Kalau kekayaan bersihnya negatif, net worth-nya negatif, berarti dia beli hartanya pakai utang kebanyakannya, kayak gitu. Mungkin bisa lihat di sini neraca keuangan pribadi. Ini bisa diisi juga tanggal misalnya 10/20. Nah, kita harus tahu dulu apa itu harta lancar dan harta tidak lancar. Di sini ada keterangannya sebenarnya. Harta lancar itu yang bisa dicairkan menjadi uang dalam waktu singkat kurang dari 3 hari tanpa perubahan nilai yang signifikan. Contohnya itu uang, piutang teman. Piutang itu berarti kita ngutangin ke teman, dan teman kita ngutang ke kita itu piutang. Dan saham. Ini contoh ya. Ini bukan angka apa-apa juga, ini doang. Contoh. Misalkan kita punya uang nih. Uang bisa dicairin jadi uang kan. Ya, uang itu sudah cair gitu. Sudah menjadi uang. Terus piutang teman, misalkan kita butuh duit nih. Teman kita, kalau ini teman yang nggak bangsat ya, bisa dicairin dengan cepat. Jadi tinggal ditagih aja. Bro, kemarin lu ada utang kan ke gue segini. Gue butuh nih, bayar dong gitu. Kalau temennya nggak bangsat, bakal bayar. Terus juga saham. Saham ini gampang dicairin. Jadi tinggal jual, T+2 langsung dapat uangnya. Kayak gitu. Jadi mudah dicairkan.
Nah, terus juga ada harta yang tidak lancar. Nah, harta tidak lancar ini tuh, jadi kita bisa jual cepat. Tapi kalau kita jual cepat itu harus ada pengurangan nilai si barangnya. Makanya teman-teman pernah dengar istilah jual rumah BU, jual motor BU segala macam. Dia jual di harga lebih rendah kan, dengan tujuan supaya lebih cepat dapat duitnya. Contohnya motor, laptop segala macam. Motor kan nggak bisa cepat banget dijual ya. Terus hutang lancar itu hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan. Jadi harus dibayar kurang dari 1 bulan, misalkan yang punya ini. Terus hutang tidak lancar, isi juga berapa, kayak gitu. Nah ini tuh hutangnya itu harus dihitung berdasarkan cicilan dan pokoknya. Misalkannya gampangnya itu cuma gini aja. Teman-teman masih tenor motor misalkannya 13 bulan lagi dengan cicilan X persen. Tinggal dikali aja cicilan sama tenornya. Itu udah jadi total utang teman-teman kayak gitu. Nah, untuk cicilan per bulannya itu masukin ke sini, cicilan motor bulan ini kayak gitu. Nanti otomatis keluar total harta kita berapa, total utang kita berapa, dan kekayaan bersih kita berapa. Nah, kalau positif kayak gini, berarti kita lebih punya harta, lebih banyak harta daripada hutang, kayak gitu. Jadi sampai sini, nggak begitu susah. Ngomong soal aset produktif. Aset produktif itu adalah aset yang menghasilkan pendapatan untuk kita. Contohnya itu saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain. Aset tidak produktif itu aset yang tidak menghasilkan atau cenderung mengurangi nilai harta kita dan memakan harta kita. Contohnya mobil, pakaian, rumah yang ditempati kalau kita pakai rumahnya, itu nggak produktif ya. Terus handphone dan juga elektronik. Kalau handphone kan nilainya turun, depresiasi. Mobil harganya turun, motor harganya turun, elektronik, PS segala macam turun kan. Berarti dia tidak produktif. Nilai harta kita justru turun karena kita memiliki aset tersebut. Nah, kalau aset produktif itu kebalikannya. Kita punya saham nih, kita pegang jangka panjang. Dia bakal meningkat nilainya. Kebalikan dari kita pegang HP misalkan ya. Saham sekarang harganya 1.000, mungkin 10 tahun lagi bisa jadi 2.000. Berarti produktif, memberikan pendapatan kayak gitu. Nah, dari kedua klasifikasi ini, apakah bijak sebagai mahasiswa itu untuk beli outfit mahal-mahal? Jadi outfit itu kan ya kecuali yang ngerti fashion, ngerti hypebeast, kemungkinan bakal turun kan nilainya. Mungkin nggak ada nilainya setelah kita beli, hanya sepersekiannya. Jadi sebenarnya kalau kita pikirin ya, sebagai mahasiswa itu nggak cocok kalau kita beli barang mahal-mahal, hypebeast segala macam. Lebih cocok tuh kita beli aset-aset produktif. Tapi bagi tujuan keuangan kita itu apa? Kalau misalkan tujuan keuangan kita mau hura-hura saja, ya it's okay. Tapi ingat dengan konsekuensinya. Kalau kita hura-hura, kita tidak bisa di masa depan. Gitu. Itu tujuan kita bukan sama ya, yang jangka pendek. Harus balance nih yang kita senang sama yang produktifnya. Aset produktif kita dan aset tidak produktif kita harus balance. Advice dari aku ya. Nah, habis itu analisis rasio. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada analisis rasio keuangan. Nah, nanti di sini bisa tinggal diisi total harta, kekayaan bersih kan sebenarnya bisa dicari datanya dari dua ini kan. Ini kekayaan bersih dan ini duduknya di sini. Ini hartanya, ini kekayaan bersih. Jadi bisa langsung diisi, tinggal diisi ke sini. Ini ada penjelasannya semua, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, intinya itu ini memberikan kita gambaran keuangan kita sehat nggak sih, kayak gitu. Di sini tuh ada yang mungkin teman-teman penting perlu tahu, ini adalah rasio dana cadangan atau emergency fund. Ini yang mungkin paling sering didengar kalau ngomongin perencanaan keuangan, emergency fund. Jadi kita cuma tahu kebutuhan kita per bulan, dilihat dari sini, yang per bulan di sini. Ini angkanya ngasal juga ya, jadi jangan dicontoh. Nah, terus kita harus tahu total harta lancar kita dengan total hutang lancar kita. Kenapa harus yang lancar? Karena kemungkinan kita kalau misalkan punya motor itu,
kita lagi ini nih nggak dapat uang dari orang tua, atau kita misalkan udah kerja dan di PHK segala macam, nggak ada penghasilan, kemungkinan tuh bakal susah untuk jual motor kita atau mobil kita supaya kita dapat uang sekarang juga gitu untuk di bulan ini juga. Jadi harus yang lancar antara uang kita, misalkan punya obligasi, kita punya saham, pakai gitu. Harus harta lancar, dikurangi hutang-hutang kita yang lancar kayak gitu. Akhirnya kita dapat rasio dana cadangan kita per bulan berapa. Ini tinggal isi aja ya. Kayak gitu, ini emergency fund yang sering didengar juga. Tujuan jangka pendek juga bisa nih, teman-teman, kalau misalkannya pengen memperbaiki rasio keuangan nih. Rasio-rasio kita di sini ternyata merah-merah semua. Kayak gini, merah. Nah, ini harusnya, ya ini merah. Karena ini kuning-kuning, pengen hijauin. Bisa juga kita tujuan jangka pendeknya itu pengen memperbaiki rasio-rasio ini, kayak gitu. Nah, terus ini pengenalan pada investasi. Ini yang tadi aku bilang, nge-cheat jadi sultan, cuannya dari rebahan. Nah, mungkin kalau investasi berapa? 2 hari lagi ya, Sabtu ya, kalau nggak salah tuh ada sesi 2. Di situ bakal dijelasin lebih banyak. Tapi di sini aku pengen kayak ngenalin teman-teman soal ada dua konsep investasi yang penting teman-teman harus tahu. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu ya, jadi nggak perlu nggak asing lagi. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa. Kita kenalan sama 2 konsep ini. Pertama itu mungkin aku kasih tahu aja dulu sini adalah konsep resiko dalam investasi dan juga konsep compound interest atau bunga yang berbunga. Itu investasi itu sebenarnya aku jelasin ini dulu aja. Pendapatan kita itu bisa dibagi jadi 3 sebenarnya. Jadi pertama itu pendapatan aktif atau active income. Yang kedua itu pendapatan pasif atau ya passive income. Yang ketiga itu pendapatan portfolio atau portfolio income. Bedanya apa sih? Nah, pendapatan aktif ini adalah pendapatan dari pekerjaan kita. Jadi kita harus menghabiskan waktu kita, tenaga kita supaya kita mendapatkan pendapatan itu. Contohnya ya kerja, tidak bikin usaha, segala macam. Pasif itu pendapatan dari aset produktif. Misalkan kita punya mobil nih. Kita punya mobil 10 Avanza, kita sewain. Nah, itu menjadi passive income. Kita punya rumah, kita jadi kos-kosan, dapat passive income dari aset produktif. Kalau pendapatan portfolio itu adalah pendapatan dari aset finansial. Jadi kalau tadi pasif itu dari aset-aset real, jadi kayak rumah, mobil, segala macam. Kalau misalkan punya alat berat, kalau portfolio itu misalkan kita punya saham, kita punya obligasi, dari nyamuk. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana misalnya. Kita dapat pendapatan dari situ, itu pendapatan portfolio namanya. Nah ini dijelasin sebenarnya pendapatan aktif itu seorang menukarkan waktunya, dapat pendapatan tersebut. Tapi kalau pasif dan portfolio ini uniknya kita nggak perlu menghabiskan waktu kita supaya dapat uang tersebut. Kita cukup tidur, kita dapat kayak gitu. Nah tapi cuma sekedar dapat penghasilan itu sebenarnya kurang maksimal. Oke, kita dapat penghasilan sekian, tapi mungkin itu nggak cukup untuk membuat kita jadi sultan. Untuk itu nanti setelah ini, tapi ini konsep satu yang teman-teman perlu tahu, yaitu konsep risiko dalam investasi. Ada ini kayak hukum Newton dalam investasi, yaitu high risk, high return. Ini mungkin sering dengar juga ya, nggak aneh lagi. Intinya kalau kita willing, kita nggak apa-apa untuk mendapatkan risiko lebih besar, kemungkinan yang kita dapatkan juga akan lebih besar. Ini nggak 100% terjadi, tapi secara garis besar kayak gini. Jadi paling rendah itu sebenarnya surat utang negara, SBR, kalau teman-teman pernah dengar, itu paling aman di seluruh dunia ini. Di Indonesia lah seenggaknya, SBR Indonesia. Kalau kita investasi Indonesia, paling aman itu SBR Indonesia. Paling nggak aman itu adalah kita main derivatif, investasi derivatif, swap, futures, kayak gitu-gitulah, option. Nah, saham itu dia cenderung di high risk, high return, kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita sekedar dapat passive income itu mungkin tidak cukup supaya kita jadi sultan, supaya kita jadi kaya raya. Nah, yang kita perlukan itu adalah compound interest, atau keajaiban dunia ke-8, kata Albert Einstein.
Bunga majemuk itu intinya kita misalkan dapat penghasilan dari suatu aset, misalkan dari saham, kita dapat penghasilan dari situ dividennya, terus kita masukin lagi dividennya, kita beliin saham lagi. Nah dari situ nanti bakal bunganya berbunga, akhirnya semakin besar, tumbuh secara eksponensial kayak gini. Nah ini aku ada pertanyaan, teman-teman jawab ya di chat ya. Mana kira-kira bakal punya uang lebih banyak nih di umur 65 tahun di antara si A atau si B ini? Si A itu menabung dari umur 25 sampai umur 34 sebanyak 1.000 US dollar. Total tabungan dia yang dia sisihkan itu cuma 10.000. Dia mendapatkan return 8%. Nah, si B itu menabung 1.000 juga, tapi dia nabungnya lebih panjang nih, dari dia umur 35 sampai 65. Total tabungan yang disisihkan akhirnya 30.000. Sama, dia juga mendapatkan return 8% per tahun. Nah, dari dua orang ini, kira-kira di umur 65 tahun, siapa yang bakal dapat duit lebih banyak? Coba jawab dong. Supaya ini, Kenardi bilang A, Michael Zeraya bilang A, Nicholas A. C, waduh. Think outside the box ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Biar beda. Oke, mungkin di sini teman-teman banyak yang jawab aja. Mungkin teman-teman juga udah tahu soal konsep compound interest ya. Jadi bener banget, yang bakal kaya di umur 65 tahun itu si A, yang lebih kaya. Uniknya dari compound interest itu, dia cuma nabung 10 tahun dengan interest yang sama, tingkat pengembalian yang sama. Tapi pada umur 65 tahun dia lebih kaya, cukup jauh lebih kaya daripada si B. Ini dia kalau kelihatan nih, 157.435 ribu US dollar. Ini 122.000. Jadi inti dari compound interest ini tuh kekuatannya bukan hanya di interestnya saja atau dari jangkanya saja, tapi juga dari jangka waktunya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mulai investasi dari sekarang, teman-teman menyisihkan, wah, kedepannya pas pensiun nggak usah mikir lagi, rebahan doang kalian dapat cuan gitu. Jadi nge-cheatnya itu adalah dengan pakai compound interest ini. Jangan sampai kita anak ITB yang harusnya kritis dan pintar, kita nggak tahu soal compound interest. Kita harus maksimalkan ini, kayak gitu teman-teman. Ya, jangan ignoran soal compound interest. Ini sangat bagus, sangat menarik, kayak gitu. Jadi intinya uang dia berbunga lebih banyak daripada yang dia, padahal dia nabungnya panjang. Oke, lanjut lagi. Tadi kita udah kaya nih, dari sini udah kaya gitu. Tapi gimana sih supaya kita tetap kaya? Kita udah kaya dan kita pengen tetap kaya dong. Siapa yang pengen downgrade gitu? Tapi kita pengen tetap perubahan juga, kita nggak mau kerja keras, kayak gitu. Kita masuk ke asuransi dan transfer risiko. Nah ini poin terakhir dari yang keempat ini adalah transfer risiko atau asuransi. Nah di hidup ini kan banyak yang ketidakpastian ya. Banyaklah dari tiba-tiba ada kuis, itu gampang lah. Tiba-tiba kita diselingkuhin, gampang gitu. Banyaklah resiko gitu. Terus mungkin yang lebih relevan ke poin aku di sini, karena kita kecelakaan. Kita kecelakaan dan kita harus masuk ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan gede banget ya biayanya ya, bisa per hari bisa jutaan. Pertanyaannya, apakah kita punya jutaan? Mungkin kita punya, tapi sedih gitu, kita udah nabung capek-capek segala macam, ujung-ujungnya cuma dikeluarkan untuk biaya yang pas lagi apesnya, biaya yang gue nggak pengen keluarkan gitu. Nah intinya kita harus transfer nih resiko ini. Kita punya resiko yang tidak bisa kita hindarkan. Namanya celaka kan kita nggak tahu ya. Namanya kita sakit, kita kecelakaan di jalan, kita nggak tahu. Nah kita transfer nih resiko ini ke pihak lain dengan kita pakai asuransi. Nah, asuransi ini aku nggak akan panjang-panjang karena tiap ini tuh kompleks juga. Mungkin sama kompleksnya dengan investasi.
Tapi aku pengen kasih aja beberapa panduan. Ini sedikit saja. Intinya yang teman-teman perlu miliki sekarang itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini banyak yang murah. Paling gampang itu BPJS. Mungkin ini juga teman-teman udah pada punya ya. Intinya yang perlu dimiliki itu adalah asuransi kesehatan. Habis itu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini sebenarnya kurang cocok kalau teman-teman miliki. Karena kan teman-teman di sini ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya istri. Kalau jawabannya ada, ya mungkin nggak apa-apa beli asuransi jiwa. Jadi kalau teman-teman sekarang nggak punya tanggungan, nggak perlu asuransi jiwa karena preminya juga bakal lebih besar daripada asuransi kesehatan. Premi itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk subscribe atau kita memegang polis asuransi ini. Jadi asuransi jiwa masih kurang cocok ya buat teman-teman. Nah, asuransi pendidikan, personally, secara individu aku nggak rekomendasiin ini. Karena intinya tuh sama aja kayak kita investasiin uang kita untuk pendidikan misalkan anak kita ke depan, atau kita misalkan mau S2 nih. Aku nggak tahu sih asuransi pendidikan ada buat S2 atau enggak, tapi aku nggak rekomendasiin. Mending teman-teman beli reksadana atau beli saham sendiri, supaya kita lebih tahu juga aset yang dibeliin itu apa. Kita lebih in control lah gitu. Mungkin itu aja sih untuk asuransi. Intinya transfer resiko kesehatan kita. Jadi kalau kita misalkannya sakit, kita misalkannya kenapa-napa, setidaknya udah ada asuransi kesehatan. Nah, terus ini poin terakhir adalah membuat rencana dan strategi keuangan. Nah, dari sini itu yang diperlukan adalah disiplin dan konsistensi. Jadi dari tadi mungkin kita udah ngitung-ngitung ya. Kita udah bikin surplus defisit, neraca keuangan pribadi, terus rasio di sini udah otomatis sebenarnya keluar. Hitung-hitung di sini kan nggak susah ya, cuman tambah kurang kali bagi kan. Terus juga komponen interest paling cuman rumus komponen interest. Teman-teman kan setiap harinya udah ngitung trust mesin turbo ramjet GT8D kan, ya udah gampang lah ngitung-ngitungin doang. Atau ngitung drag koefisien suatu mobil gitu kan udah gampang lah, cuman ini kali bagi tambah kurang doang gitu. Dulu aku pengen masuk trading mesin, makanya aku tahu gitu-gituan. Jadi kebutuhan masa depan ini yang perlu kita langkah-langkahnya. Satu, tetapkan tujuan, tadi udah kan. Kedua itu adalah hitung jangka waktu kita. Makanya tadi yang di sini yang di tabel goal ini itu penting, teman-teman isi tanggal sekarang berapa, sama isi tanggal teman-teman mau achieve itu tanggal berapa, teman-teman mau capai itu tanggal berapa di sini, kayak gitu. Oke. Nah, terus hitung estimasi biaya tadi. Kalau misalkan kurang dari 1 tahun, nggak perlu ngitung inflasi, kalau lebih hitung inflasi. Habis itu hitung berapa banyak uang yang perlu ditabung per bulan. Nah, nanti ada itunya kalkulatornya, lalu rancang strategi yang kira-kira visible tuh kayak gimana. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ini udah mau di akhir. Nah, ini misalkan teman-teman ini variabelnya tuh ada yang beda-beda ya. Misalkan kita mau nyari nabung per bulan butuh berapa. Tadi misalkan aku pengen modif motor 4 juta misalkan ya. Terus misalkan dikasih uang dari orang tua dikasih 1 juta. Tanggal sekarang bulan 10 tahun 2020. Tanggal dana dibutuhkan tadi 9 2021. Berarti aku per bulan perlu nabung segini. Kayak gitu. Ini jangka menengah itu sama aja sebenarnya. Ini kalau yang interest rate-nya jadi variabelnya, kita pengen investasi ke instrumen apa kalau yang ini ya. Ini instrumen apa, ini nabung berapa. Kalau ini jangka waktu yang diperlukan. Kalau misalnya kita udah tahu nih di masa depan butuh berapa, dana kita butuh berapa, kita sekarang udah ada berapa dananya, kita bisa nabung berapa per bulan, per tahun, dengan interest rate sekian, kita bakal mencapai itu di sekian tahun. Kayak gitu. Tapi untuk hari ini, yang penting ini aja dulu. Kayak gitu. Ini tinggal masukin aja ya. Yang dikuningin itu yang dimasukin. Yang nggak dikuningin itu jangan diubah-ubah. Soalnya ini udah ada ininya, udah ada rumusnya. Kayak gitu. Nah, habis itu kita udah tahu kan, ini kita butuh segini nih, tabungan per bulan. Kita masukin ke rencana dan strategi di sini. Bahwa kita misalkan tadi modif motor. Dana yang dibutuhkan sekarang 4 juta tadi. Dan yang dibutuhkan masa depan sama 4 juta karena nggak ada inflasi kan.
masih sama nilainya kurang lebih. Tabungan yang diperlukan per tahun nggak ada. Tabungan yang diperlukan per bulan tadi bisa kita kopas dari sini. C. Positif kayak gini. Surplus konstan per bulan. Misalkan kita surplus per bulan itu sebenarnya cuma 100.000 misalkan ya. Jadi setelah kita nabung di sini, kita di sini, sorry. Nih surplus defisit di sini kita ternyata cuma 100.000. Setelah kita ngurangin kebutuhan, keinginan segala macam, cuma 100.000. Nah berarti kita perlu intinya kan kita untuk mendapatkan kebutuhan surplus ini kita masih butuh segini kan per bulannya. Antara kita nambahin pengurangan, kita kurangin pengeluaran kita atau nambahin pendapatan kita. Tapi lebih visible mengurangi pengeluaran kan. Makanya kita bikin pos-pos di sini. Apa sih yang perlu dikurangin? Misalnya kita kurangin nonton, bisa kurangin 50.000. Misalkannya di sini sekarang setelah pengurangan misalnya kita 50.000 aja lah, cuma sekali nonton sebulan. Terus makan-makan kita kurangi dari 400 jadi 100.000 aja. Terus misalkannya dari shopping misalkannya sekian lah gitu, 400.000 misalkannya. Nah, akhirnya di sini bakal keluar, sorry ini ngaco ya. Jadi ini bakal keluar total penghematannya berapa. Penghematan ini harus lebih besar atau sama dengan sama ini supaya kita bisa mencapai tujuan kita kayak gitu. Nah, terus kebutuhan masa depan. Kalau kebutuhan masa depan ya tadi pakai bunga majemuk. Ini siklus produktivitas kita kurang lebih kayak gini. Kita sekarang kan nggak ada pendapatan, justru cenderung banyak pengeluaran. Nah, di sini nanti kita bakal ada income, career development sampai puncak di sini. Di sini kita harus sudah sebenarnya nggak ada utang lagi sih. Dan dari sini kita makan passive income kita aja sama portfolio income. Kayak gitu. Sama ini tips dan kiat terakhir banget karena waktunya juga udah hampir beres. Nah, mulai dari sekarang. Intinya teman-teman mulai dari sekarang ya. Hari ini kan dapat ilmu, mungkin sedikit dari aku sendiri sharing. Tapi kalau misalkan teman-teman udah dapat ilmu ini dan nggak dilakukan ya percuma gitu. Teman-teman buang hampir 2 jam waktu teman-teman, sejam untuk dengerin aku ngoceh tapi tidak dilakukan. Jadi ya udah lakukan dari sekarang ya. Gunakan waktu kita yang masih panjang ini untuk memaksimalkan komponen interest yang tadi. Terus disiplin dan konsistensi itu adalah kunci. Jadi tadi kan udah aku bilang, di sini ngitungnya nggak susah kan, cuma kali bagi tambah kurang. Ngitung komponen interest juga cuma pangkat-pangkatan. Teman-teman udah sering ngitung yang jauh lebih panjang, jauh lebih susah. Tapi yang susah di sini itu adalah disiplin dan konsistensi. Ngitungnya mungkin nggak susah ya. Nih, tadi aku bilang juga kan, menghitung itu mudah, tapi praktek itu sulit. Yang tadi aku bilang di depan. Habis itu melindungi diri dan aset berharga. Tadi aku bilang juga soal asuransi, transfer resiko kita. Jangan kita mengambil semua resiko yang kita terpapar hanya untuk kita malas bayar preminya. Asuransi itu oke lah kita bayar 200.000 setahun, tapi kita kalau misalkan masuk rumah sakit kita nggak usah pikir panjang. Kita nggak usah sibuk ngutang sana sini. Cuma 200.000 loh gitu, kita masih bisa gitu dari situ. Cuman sisihkan 200.000 setahun. Nah, waspada dengan penipuan. Dunia finansial itu, dunia keuangan banyak diracuni penipuan. If there is something that is too good to be true, it probably is. Jadi kalau ada sesuatu yang, wah ini returnnya besar dengan resiko rendah, itu hati-hati ya. Kayak gitu. Kalau mau investasi, investasi di instrumen yang kalian percaya dan pahami. Kalau suka saham, ya saham. Suka reksadana, ya reksadana aja. Jangan aneh-aneh. Jangan investasi bodong. Terus siklus produktivitas, tadi udah di-mention juga. Jadi sadar kita nggak bisa produktif setiap saat kita ada masa pensiun. Jangan sampai kita lupa soal itu. Terus jangan termakan tren. Kalau teman-teman misalkan investasi gitu, jangan termakan tren orang karena, waduh, contohnya saham nih, mungkin teman-teman ada yang lihat saham Antam atau BRIS. Oh ini naik kemarin berapa? BRIS ARA 25% kenaikan. Anjir, gue jadi keinginan pengen.
Kalau tadi pagi beli, teman-teman kena ARB minus 7%. Makanya jangan termakan tren, jangan termakan emosi. Kayak gitu. Antam juga sama hari ini. Nah, terus pelajari instrumen lain ya. Jangan buta sama satu instrumen doang. Boleh kita pelajari, tapi soal masuk, ya pikir lagi lah gitu. Gak apa-apa kita udah suka sama satu instrumen, tapi pelajarilah yang lain supaya kita wawasan kita terbuka kayak gitu. Terus ini disertifikasi. Don't put all your eggs in one basket. Intinya kalau kita investasi juga jangan bertaruh satu instrumen doang. Kita jangan beli uang kita 100% saham semua atau 100% obligasi semua. Jangan kayak gitu. Nanti terpapar resikonya terlalu besar. Mungkin sekian dari aku. Udah sejam nih. Aku ini ada time keep-nya sebenarnya. Sejam ngoceh. Kalau misalkan yang mau kontak, feel free ya. Aku kalau bisa jawab. Ini Line, Instagram, bebas mau dari mana aja. Sama ini ada referensi kalau mau baca sendiri juga boleh. Ya mungkin aku kembaliin ke MC. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga berguna. Oke. Terima kasih Juan. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, kalau apa yang lain, close mic. I bet ya mereka juga giving you an applause. Oke, terima kasih Juan. Sangat membuka wawasan, apalagi saya gitu kan, financial planningnya itu sangat-sangat kurang. Kasih uang habis, nggak tahu kemana uangnya gitu kan. Dan semoga dengan tadi skill-skill atau tools yang diajarkan Juan, mungkin saya dan teman-teman semua bisa lebih ngatur nih uang kita nih dari mana, ujung-ujung kemana, prosesnya kemana. Gitu. Nah, saya believe di sesi kali ini banyak orang ya, banyak friend yang mau bertanya nih, Juan. Boleh ya bertanya ya Juan ya? Oh, boleh banget. Feel free. Okay, so there are around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. Oke, jadi saya bacanya pertama dari screen. Apa pendapatnya mengenai person-to-person lending sebagai investasi? Contoh asetku. Silakan Juan. Oke, jadi P2P lending ini sebenarnya menarik ya. Kalau dia itu ini aku masuk sedikit ke investasi ya, sebenarnya nggak dibahas, tapi dia itu masuk ke aset hutang. Jadi aset hutang ini dia cenderung lebih aman daripada aset modal, saham segala macam. Tapi P2P lending itu karena dia instrumen yang baru, jadi OJK juga sebenarnya pengawasannya belum terlalu ketat, belum terlalu jelas, kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan soal P2P lending ini, satu, apakah dia terdaftar di OJK? Itu satu. Paling penting. Kalau misalkan dia tidak terdaftar, resikonya sangat besar kalau terjadi apa-apa. Nah, terus perhatikan juga return-nya berapa. Kalau return-nya terlalu tinggi, hati-hati tadi yang aku bilang, too good to be true. Karena dia menjanjikan setahun bisa mengembalikan 25% tanpa resiko. Itu bahaya. Itu harus hati-hati. Tanya ke diri sendiri itu logis nggak sih? Nah, terus yang ketiga itu adalah kita harus cari tahu NPL dia berapa. NPL itu non-performing loans atau bunga macet, kredit macet. Kalau kredit macetnya tinggi, perbankan itu biasanya 3% itu mungkin udah ketar-ketir ya. Nah, P2P lending ini contohnya aku nggak kasih satu nama, aku nggak mau jelekin satu perusahaan, tapi dia NPL-nya itu 8%. Dan dia dengan bangga ngomong, kita NPL tuh 8% loh. Padahal bank itu kalau 8% itu udah hampir, udah ketar-ketir banget lah, hampir kebakaran jenggot pasti di dalamnya. Nah, jadi harus hati-hati 3 poin itu ya. Satu, perhatikan dia di OJK atau tidak. Kedua, perhatikan return-nya berapa, kalau terlalu besar tuh hati-hati. Nah, sama yang ketiga itu, perhatikan NPL-nya, kalau ada informasi NPL-nya. Kayak gitu paling. Oke, terima kasih jawaban Juan. Semoga terjawab ya pertanyaan dari friend kita yang menjawab. Next on to the second question. Apa tips ngatur uang atau budgeting tapi nggak punya pendapatan yang tetap? Silakan. Buat tips ngatur uang nggak ada pendapatan tetap, mungkin aku nggak bisa ngasih gimana supaya kita dapat pendapatan tetap ya, karena itu susah juga. Tapi yang mungkin kita bisa kendalikan itu adalah dari pengeluaran kita.
Oke, kita pendapatan nggak tetap, ya tapi kita nggak bisa melakukan apapun kan. There's nothing we can do about it. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah pengeluaran kita. Kita udah tahu pendapatan kita nggak tetap, ya pengeluaran kita harus tetap dong, kayak gitu. Setidaknya kalau misalkannya ada kayak amplitudonya gitu, kita ada bulan di mana pendapatan kita tinggi, ya udah berarti pengeluaran kita ya segitu-segitu aja. Kita nggak ada pendapatan ya setidaknya kita bisa ketutup sama surplus yang bulan kemarin, kayak gitu sih paling tips dari aku. Okay, again, thanks for the second answer. Next up we have, apakah ada dampak tidak mempunyai tujuan jangka panjang secara sengaja? Karena seringkali sebelum dapat tercapai tujuannya, udah keburu bosen atau lupa. Oke, jadi menurut aku dampaknya untuk sekarang mungkin nggak akan terlalu kerasa ya. Tapi mungkin yang bakal kayak kelihatan gitu, mungkin nggak akan tertarik untuk masuk instrumen yang beresiko tapi sudah terbukti dalam jangka panjang itu menghasilkan. Contohnya saham. Misalkan kita nggak punya tujuan jangka panjang beli rumah gitu, kita nggak punya tujuan jangka panjang beli mobil segala macam. Ya udah berarti kita tujuannya itu kan kemungkinan yang pendek-pendek aja kan. Misalkan kita mau beli mobil, kita mau kita mau foya-foya segala macam. Nah akhirnya kita nggak tertarik untuk beli saham. Padahal saham itu kalau kita jangka panjang bisa sangat menghasilkan. Nah kalau misalkan kita punya tujuan jangka panjang beli rumah, kita tertarik nih beli saham karena eventually dia bakal menghasilkan lebih banyak daripada instrumen lain. Paling kayak gitu sih kalau kita nggak punya tujuan jangka panjang. Jadi kita nggak tertarik dengan investasi yang beresiko tapi menghasilkan kayak gitu. Oke, terima kasih Juan. Next question. Apakah aset tidak produktif dapat dianggap liabilitas atau hutang? Silakan. Oh, enggak. Jadi kita tadi mungkin sedikit dibedain aja, jelasin lagi soal aset tidak produktif dan liabilitas. Jadi liabilitas itu adalah intinya sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita pegang tapi tidak kita miliki. Jadi misalkannya kita ngutang ke teman nih 1 juta. Nah, 1 juta itu kan sebenarnya bukan punya kita kan, punya teman kita, tapi kita pegang. Nah, kalau aset tidak produktif itu adalah kita pegang dan kita miliki. Tapi tidak produktif itu bedanya sama aset produktif, dia tidak menghasilkan kekayaan untuk kita. Aset produktif in the long run bakal mengikis harta kita, nilainya bakal turun kayak gitu. Jadi intinya beda ya, liabilitas itu sama aset tidak produktif. Oke, terima kasih Juan. Tapi sebenarnya saya mau menanya dari aset tidak produktif itu sih. Boleh. Awalnya saya kira aset tidak produktif itu adalah aset yang tidak bergerak gitu, seperti tanah. Saya kira. Jadi justru saya kira aset tidak produktif itu bagus karena tanah walaupun tidak bergerak tapi harganya akan naik terus gitu. Apakah itu salah? Sebenarnya konotasi produktif dan tidak produktif itu pembedanya itu cuman dia itu nilainya naik atau turun sih, gampangnya seperti itu. Atau dia itu menghasilkan atau tidak menghasilkan. Contohnya kayak gini, misalkan kita punya mobil itu kan sebenarnya nilainya turun kan. Tapi kalau mobil ini kita bisa rentalkan dan in the end akhirnya tuh hasil rentalnya lebih besar daripada penurunan harganya, itu aset produktif sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita punya mobil, nggak kita rental, kita pakai sendiri, kita biayanya keluar semua kan, bensin, ban segala macam, dan juga penurunan nilainya, depresiasinya kan. Makanya aset itu tidak produktif. Kalau konteksnya tanah, dia bakal naik kan harganya. Jadi walaupun dia tidak bergerak, dia nggak menghasilkan apa-apa gitu, tidak menghasilkan cash flow ke kita. Misalkan yang nggak ditanemin nggak apa, tapi nilainya bakal lebih naik, bakal naik terus. Jadi sebenarnya itu aset produktif kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih Juan. Mengerti. Oke, next question. Nyatet perintilan kayak bayar parkir, kembalian, malas juga ya. Ada saran nggak untuk daily budget tracking? Karena pertimbangannya kalau nyatet per minggu juga ya udah lupa-lupa.
Oke, ini juga mungkin sama sih kayak aku. Aku juga honestly nggak ngitung sampai kecil-kecil kayak gitu. Kayak misalkan beli gorengan atau bayar parkir gitu nggak aku hitungin. Tapi aku kasih estimasi gitu kira-kira pengeluarannya berapa sih. Contoh nih, misalkan kita parkir di ITB, parkir motor berapa? 2000 ya? 1.500. Aku ini udah berapa bulan nggak kuliah, jadi udah lupa berapa bayar parkir sana. Nah, di situ kita bisa ngitung kan, sehari keluar dari situ dikali 20 hari. Dari situ kita dapat estimasi. Walaupun tidak 100% kebenarannya kan. Mungkin ada hari-hari di mana kita nggak naik motor, kita pakai Grab. Nah, tapi setidaknya kalau kita malas, kita kasih aja estimasi. Terus misalkan kita ada kembalian-kembalian dan segala macam, pengeluaran kecil-kecilan. Ya udah, kalau kita malas hitung-hitung kecil-kecilan, kasih aja estimasi kurang lebih berapa sih yang keluar gitu. Nah, terus juga ada tips lain. Kalau misalkan kita malas nih, kita malas ngitungnya kecil-kecilan. Oke, aku saranin gini aja. Sebulan kamu disiplin. Jadi 1 bulan itu kamu ngitung semua yang kecil-kecilnya, detail ngitung gitu. Nah, bulan-bulan selanjutnya kamu nggak usah ngitung detail-detail lagi. Kamu berdasarkan pengeluarannya itu aja. Misalkannya di bulan Oktober kamu keluar parkir 30.000 nih 1 bulan. Ya udah, berarti buat bulan-bulan ke depannya kamu asumsiin aja bakal 30.000 keluarnya juga kayak gitu. Walaupun kamu nggak ngitung kan buat bulan November, Desember dan ke depannya itu 30.000 kayak gitu sih paling. Oke, thanks Juan. Oke, jadi tadi di assume aja ya, kiranya berapa uang-uang yang kecil-kecilnya itu gitu ya. Oke, the next question, jika ini orang financially less able, berencana untuk memulai perjalanan karir keuangannya dari hutang, apa saja pertimbangan baik dan buruknya? Oke, mungkin ini aku asumsiin aja perjalanan karir keuangan itu bukan bikin usaha ya, mungkin dia pengen invest atau apa dari utang gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sangat berisiko. Mungkin teman-teman bisa Google namanya investing on margin. Ini aku tulisin ya, investing on margin. Jadi on margin itu intinya berdasarkan margin uang kita dan utang kita. Nah, pertimbangannya itu apa? Pertimbangannya gampang sebenarnya. Cost of debt kita harus lebih kecil daripada return kita. Misalkan kita ngutang nih ke bank dengan bunga 10%. Berarti bagaimanapun return investasi kita harus di atas 10% dong. Kalau misalkan kita returnnya di bawah 10%, berarti buat bunganya aja udah ngos-ngosan, udah nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Default, akhirnya bangkrut, akhirnya nggak bisa bayar utang, gagal bayar. Intinya gitu. Kalau misalkan kamu mau karir keuangan itu, aku asumsiin sini karena nggak ada penjelasan lagi, investasi dari utang, harus pastikan ya itu returnnya harus di atas cost of debt-nya, si bunganya. Dan itu bukan hal yang gampang. Karena investasi kan nggak ada yang pasti ya, jarang yang pasti. Jadi aku nggak rekomendasiin sih. Gitu. Okay, I think it's really nice answer. I actually agree juga di situ. Okay, we move to the next question. Jika sisa uang kita tidak banyak, bagaimana kita memulai untuk investasi? Oke, jadi sebenarnya aku pengen bilang juga bahwa nilai uang yang kamu punya sekarang, yang bisa disisihkan, yang bisa di set aside, itu jangan mempengaruhi niatnya. Jadi nilai uang kita jangan mempengaruhi niat investasi. Tapi kalau misalkan aku juga tahu kalau misalkan kita cuma punya uang 100.000, ya kita nggak mungkin beli saham Bank BCA kan, minimal 3 juta. Jadi intinya aku juga nggak tahu sih ini uang tidak banyak itu berapa konteksnya. Kalau teman-teman Sultan ya tidak banyak yang 10 juta ya nggak tahu ya. Tapi aku anggap misalkannya tidak banyak itu ratusan ribu ya. Ratusan ribu itu sebenarnya udah bisa masuk ke reksadana. Banyak yang mulai dari ratusan ribu, bisa dicek di Bibit atau Bareksa atau iPodGo, Indo Premier, bisa dicek di situ apa aja yang bisa dibeli dengan uang segitu.
Saham juga saya bisa ratusan ribu, tapi mungkin bukan saham-saham yang blue chip. Cek aja teman-teman punya uang berapa. Intinya aku ngerti ini uang tidak banyaknya itu berapa, jadi sesuaiin aja. Browsing-browsing lah intinya. Gitu. Oke, next question. Gimana pendapatnya kalau beli barang dengan cara nyicil atau kredit? Tapi maaf, saya mau bertanya, nyicil sama kredit itu bukannya sama aja ya? Kredit tuh skema besarnya, nyicil cara bayarnya, bener gak? Iya, sebenarnya mungkin itu nyicil atau kredit dia nanyanya sama gitu sih kayaknya. Oke, kita move on aja ya. Next question. Nyicil rumah atau nabung sampai bisa beli cash? Nah, ini juga menarik nih. Nah, ini mungkin yang pertanyaan 131 itu dia nanyanya gini bagaimana pendapatannya kalau beli nyicil dengan kita beli cash. Sebenarnya nyambung juga sih sama pertanyaan kedua ini. Yang nyicil rumah bisa beli cash. Mending nyicil atau beli cash ke rumah. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan menarik. Aku bisa jelasin 30 menit, tapi aku jelasinnya pendek aja ya. Intinya, kalau teman-teman pengen beli satu aset yang nilainya bisa naik, nilainya bakal naik, aku rekomendasiin teman-teman bisa nyicil. Boleh nyicil. Tapi kalau misalkan teman-teman beli aset tidak produktif, contohnya mobil, HP, baju, segala macam, sangat hindari untuk nyicil. Kenapa? Satu, biayanya itu bakal dua yang teman-teman dapatkan. Yang teman-teman harus bayar tuh dua biayanya sebenarnya. Satu itu adalah biaya bunganya. Nyicil tuh kan ada bunganya kan. Gak mungkin nyicil ada bunganya. Kecuali beli di blibli.com ya. Yang 0%. Tapi aku asumsi ini belinya nggak ada promo segala macam dan ada bunganya. Satu, teman-teman itu bunganya harus bayar. Berarti itu biaya tambahan dong di atas biaya barangnya itu. Yang kedua, nilai aset teman-teman itu turun. Jadi kalau misalkan di HP kan, ya kalau misalkan HP nih beli nyicil, oke, sekarang misalkan beli 14 juta, 6 bulan kemudian mungkin harganya tinggal 10 atau 9 juta kan. Sedangkan cicilan aku mungkin nilainya itu masih di atas udah di atas harga ininya, HP-nya. Misalkan cicilan aku pokok ditambah cicilan itu 11 juta. Setelah harga HP-nya 9 juta, pokok harga HP-nya 9 juta, si hutang gua masih 11 juta. Berarti kalau misalkan gua nggak bisa bayar, ditarik, udah beres. Gua nggak dapat apa-apa, kan? Tapi kalau misalkan kita aset produktif, misalkan kita beli rumah nih, rumah kan harganya terapresiasi ya. Misalkan kita beli rumah 3 miliar di tahun ini. Terus for some reason 5 tahun kemudian kita KPR rekannya 15 tahun. For some reason 5 tahun kemudian gue nggak bisa bayar lagi nih. Nah di tahun kelima ini nilai rumah gue pasti udah naik dong. Gak mungkin turun, hampir nggak mungkin turun. Mungkin gue asumsiin naik 4 miliar nih, dari 3 miliar jadi 4 miliar. Nah, utang gue itu tadi kan 3 miliar kan. Utang gue 3 miliar nih, misalkan KPR-nya nggak pakai DP sama sekali. Terus kena bunga misalkannya berapa ya? Black-blacknya 20% lah. Berarti berapa? 3,6 miliar kan? 3,6 miliar ini pasti udah kebayar kan? Anggap misalkannya sepertiganya berarti udah 1,2 miliar terbayar, sisa 2,4 miliar hutang gue buat rumah. Harga rumah gue 4 miliar, utang gue 2,4 miliar. Kalau misalkan disita rumahnya, gue dapat duit dong. Dari 4 miliar itu dijual, gue masih dapat berapa tuh? 1,6 miliar dari penjualan rumah itu. Maka kalau rumah ini nyicil, itu oke gitu. Gue nggak akan rugi ke depannya. Tapi kalau misalkan HP ini nyicil, ya gue rugi. Kalau misalkan ini disita, gue bisa bayar, mampus. Gue udah bayar cicilannya sekian berapa bulan, hilang. HP nggak dapat, boncos yang dapat. Gitu. Itu untuk ngitungnya simpel ya. Kalau panjang bisa setengah jam pakai rumus-rumusnya. Intinya gitu sih. Kalau nyicil rumah boleh banget. Oke,
Juan, sebenarnya gue ada pandangan sih terhadap ya nyicil rumah atau nabung sampai bisa beli cash. Coba lu validasi Oh, kali ya. boleh. Gue sih lebih prefer mungkin nyicil rumah. Kenapa? Karena kalau nyicil rumah, lu udah beli nih rumahnya. Lu nyicil jadi kayak lu lebih motivated kali ya buat gimana nih gue harus cari duit, harus gue bisa bayar nih cicilan biar rumah itu sepenuhnya jadi milik gue. Tapi kalau masih milik saya, tapi kalau nabung sampai bisa beli cash, saya uangnya udah tabung nih banyak, udah bisa harga rumah 2M gitu kan, sekarang mahal-mahal rumah kan. Nanti uangnya belum sampai 2M, baru 1M, udah mau beli mobil, udah mau beli yang lain, jadi nggak sampai-sampai beli rumah gitu. Gimana menurut John? Oh iya, itu setuju banget sih. Mungkin take-nya Brian itu dari ini ya, dari sisi psikologis ya. Dari sisi psikologis juga penting sih sebenarnya kalau kita mikir decision kita cara belinya gimana ya. Tapi boleh banget tuh, ini ada pandangan juga baru dari Brian. Karena aku biasanya kalau bikin decision beli apapun tuh purely on nilainya, nggak pakai psikologi. Tapi boleh banget tuh kalau teman-teman psikologinya supaya nggak beli yang aneh dulu, rumah dulu ya boleh banget kayak gitu. Check out dari psikologi, check out juga dari keuangannya, dari hitungannya kayak gitu. Alright, thanks Juan. I'm just giving my opinion. I'm glad you actually like it as well. Next up, kita mungkin langsung ke yang ini ya, auction ya. Yang dana, karena yang instrumen investasi itu apa aja, sebenarnya it's quite simple kali ya answersnya. Tapi kalau John mau jawab juga boleh. Sebenarnya kalau dibagi dua tuh kayak ada aset real, aset yang kelihatan itu kayak rumah, mobil segala macam. Kalau mobilnya terapresiasi, ada juga instrumen finansial, bisa dibagi dua, finansial itu utang dan modal. Terus juga ada aset-aset lain derivatif, tapi itu lebih ke trading sih daripada investasi. Tapi mungkin ini bakal dijelasin di hari Sabtu ya. Kayaknya yang jelasin itu lebih expert lah. Jadi mungkin tunggu aja dulu. Ya, jangan lupa guys, hari Sabtu akan ada lagi sesi kedua dari workshop ini. Tapi moderatornya bukan saya, ataupun speakernya bukan Juan, tapi ada lagi. Oke, next up. Dana cadang baiknya berapa lama? 12, 6, 3, atau 3 bulan dari pengeluaran kita? Silakan. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke ini juga sih, pandangan resiko kita pribadi. Jadi sama ini juga, kita tuh konteksnya masih tanggungan orang tua, tinggal di mana, terus juga apa ya? Ya ini aja lah pendapatan kita kayak gimana. Kalau misalkannya kita resikonya itu orang yang tidak suka resiko, gue sebisa mungkin menghindari resiko. Semakin panjang itu semakin bagus. Jadi kalau misalkannya gue nggak suka resiko nih, gue takut kenapa-napa, ya udah 12 bulan kayak gitu. Tapi resikonya jeleknya itu ya lama juga. Ngumpulin 12 bulan tuh nggak gampang kan. Kita nabungnya panjang kayak gitu. Kalau misalnya kita masih sama orang tua, mungkin nggak usah terlalu panjang ya pikirannya ya. Mungkin nggak punya dana cadangan juga nggak apa-apa, tapi baiknya punya dana cadangan. Aku juga walaupun tinggal di rumah orang tua ada dana cadangan. Nah, terus juga kalau misalkannya kita tadi pendapatannya tidak tetap tuh, yang tadi nanya juga, itu bisa juga rada panjang dana cadangannya, bisa 12 bulan. Karena kan kita nggak tahu nih bulan-bulan kedepannya kayak gimana, kita nggak tetap pengeluarannya kan, pendapatannya nggak tetap kan. Jadi semakin panjang semakin bagus kayak gitu. Oke. Tergantung sistem. Oke, next. Bisa dijelaskan sedikit tentang credit score di Indonesia? Oke. Jadi credit scoring ini mungkin ini kurang jelas sih credit score ke perusahaan atau personal, tapi aku asumsiin aja personal ya. Nah, credit scoring itu sebenarnya nggak beda juga sih antara luar negeri sama Indonesia. Dinilainya itu dari kalau kita ngutang, apakah tepat waktu bayarnya, terus juga keadaan keuangan kita juga bakal bakal dilihat. Kalau misalkan likuiditas kita kurang, credit score kita juga bakal jelek. Jadi sebenarnya nggak begitu beda ya credit score Indonesia sama luar negeri kalau setahu aku ya. Tapi mungkin kalau persyariahan aku nggak begitu ngerti mereka credit score-nya gimana.
kalau soal perusahaan kredit score berapa ya lihat aja di Pevindo sebenarnya. Website Pevindo dia itu kayak Standard & Poor's atau Moody's-nya di Indonesia. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih. Next up, we still have 2-3 more questions. Gue seumur hidup nggak pernah nabung ke kumpul lebih dari 5 juta. Sekalinya udah nyampe 5 juta, pasti langsung kepake buat sesuatu yang pengen dibeli, minta insight-nya dong. Ini nih, exactly yang tadi gue ngomong kali ya, tentang psikologinya kali ya. Nah ini menarik banget juga sih. Dan aku juga nggak bohong ya, pernah juga merasakan kayak gini. Pernah juga di poin ini. Tapi ini cara gampang ya. Paling gampang tuh gini. Misalkan lu udah dapet, kamu udah dapat 5 juta nih. Paling gampangnya itu adalah transfer uang 5 jutanya ini ke rekening RDN, ke rekening saham. Ini cara yang aku pakai ya. Jadi dulu aku tuh nabung sebenarnya bukan orang yang susah nabung ya. Jadi aku tuh pengeluarannya nggak banyak, jomblo, dan ya nggak banyak teman juga sih sebenarnya. Jadi hangout juga ya kadang-kadang doang gitu. Jadi buat nabung nggak susah, tapi sekalinya kalau udah ada nabung banyak tuh pengen belinya aneh-aneh juga sih sebenarnya kayak gitu. Nah intinya mau gampang ya udah kekumpul 5 juta, sisihin langsung 5 juta itu ke transfer 5 juta itu ke rekening dana nasabah, ke RDN, rekening saham, atau misalkan mau ke reksadana, masukin reksadana, mau ke obligasi masukin obligasi. Intinya supaya kita nggak punya akses ke uang itu. Jadi kalau kita nggak punya akses ke uang itu, ya kita nggak bisa belanjain uang itu dong. Kayak gitu. Tapi jangan lupa kita perlu sisihin juga buat cadangan kita. Jangan sampai kita 5 jutanya masuk, nanti tiba-tiba kita ada kecelakaan harus setidaknya bayar uang administrasi, nggak ada kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ju, sebenarnya aku mau tanya, itu kalau misalnya tadi kan uang itu dapat langsung ditransfer ke saham gitu kan, itu apakah secepat itu kayak dapat uang, dia tuh transfer kayak transfer rekening gitu apa enggak sih? Iya, bener. Cuman kayak, jadi kayak gini, aku jelasin dikit aja ya, proses bikin reksadana, bikin akun sekuritas. Jadi pertama kamu ke kantornya, misalnya sekuritasnya Mandiri Sekuritas, ngomong ya pengen bikin segala macam, isi form, nanti 2 minggu dapat rekeningnya, bakal dibikinin sama mereka rekeningnya, dan kamu udah bisa login ke akunnya. Nah nanti dapatnya rekeningnya, misalnya 000xxx sekian, sama kayak rekening biasa sebenarnya. Nah nanti kamu tinggal transfer aja, kayak transfer uang biasa ke rekening itu. Nah nanti itu nama kamu biasanya, Brian Perok gitu namanya, bakal sama. Nanti setelah transfer, biasanya T+2. Jadi transfer hari Senin, Rabu tuh biasanya baru masuk. Jadi pas Rabu itu di rekening saham kita udah ada 5 juta uangnya. Tapi di rekening asli kita nggak ada 5 jutanya, udah hilang. Nah, kalau misalkan kita mau narik dari rekening saham kita ke rekening kita, sama aja kebalikannya. T+2 juga. Jadi kita narik hari Rabu ya baru dapat hari Jumat kayak gitu. Kita intinya nggak punya akses uang 5 juta itu buat dibeliin online shop. Oke, tuh friend. Jadi gampang ya kalau mau masuk transfer uang ke saham. Jadi mungkin ini kan setengah bulan lagi sampai gajian kali ya, tanggal 1 ya. Nah, bisa tuh langsung coba transfer. Nah, next question. Ini sebenarnya kalau boleh saya mau jawab dulu nih, Jo. Mobil atau motor value-nya turun sangat besar setelah dibeli. Mungkin untuk motor John bisa bahas karena John petrol head-nya mungkin di situ. Saya boleh gak saya mau jawab yang mobil? Oh, sikat. Jadi boleh banget. Jadi gini, friend. Dari pengalaman yang saya ada, mobil itu even right after you bought it from the showroom, the value langsung depreciates. Trust me, man. Like, and it's a big depreciation, gede. Tapi kalian juga harus lihat tergantung dari brandnya. Misalnya kalau jadi misalnya kalau brandnya tuh Japanese brand atau brand yang kayak punya nama di Indonesia, terus dia known for its durability, terus mobilnya awet, gampang dipakai, dan really functional, itu harga depreciation-nya itu not much. Saya kasih contoh, Toyota Land Cruiser.
2012 itu dulu harganya mungkin beli sekitar 2,2 M lah, 2 M lah. 1.8 sorry, 1.8 M, 1.8 M. Nah sekarang if you wanna sell it again, the value, sorry, my dad just corrected me. Ternyata it's 1.5 M in 2012. Sekarang udah 2020, udah 8 years guys. You know how much is the pasaran for the Land Cruiser? It's 1.1 until 1.2 M. Depreciate cuma 300 million. Dan udah untung pakai what? Sekarang Land Cruiser udah, I used it for like what, 70,000 kilometers. Tapi saya kasih perbandingan ya, kalau sama mobil Eropa, apalagi mobil Itali gitu ya, sports car gitu ya, kayak really branded cars, depreciation is really bad. Mercedes bahkan yang sangat digunakan dan banyak yang dibeli oleh masyarakat Indonesia itu C-Class, C200. Tipe paling baru W205. Keluarnya sekitar tahun 2015-2016. Oke, jadi that car dulu pas beli it's around 800 million. 800 million sekarang baru around 4 years gak sih? Dan value-nya itu udah depreciate sekarang udah sampai 480. Jadi turunnya tuh 50% lebih guys. Gitu loh. Can you get the analogy? Itu sih kalau dari mobil. Jadi pokoknya conclusion-nya depreciation-nya besar, tapi you gotta see the brand. Kalau brandnya has a strong brand power in Indonesia, it depreciates less. Itu sih. Kalau dari motor gimana Jup? Mungkin motor juga nggak jauh beda sih. Jadi kalau misalkan motornya ada nilai ininya apa? Nilai cult-nya, CULT-nya, kan kayak Land Cruiser ya, cult-nya kuat ya di Indonesia. Motor juga misalnya Ninja ini nih, Ninja 150, Ninja SS tuh ya sampai sekarang juga malah naik nilainya. Tapi aku kasih pengalaman aja beli motor ini bukan flexing atau apa sih sebenarnya. Jadi waktu itu dikasih budget sama orang tua kan, sok dikasih budget 50 juta kalau ada motor itu langsung diin gitu kan. Aku mikirin 50 juta apaan, kayak nanggung banget itu, CBR 150, ya motor gue Satria dulunya, sama aja kan. Tapi mau beli 2,5, motor impian CBR 2,5, kejauhan 77 juta, hampir 80. Nah gue mikirnya, oh ya udah beli second aja. Masa CBR 2,5 tuh pas barunya 74 dulu, sebelum yang sekarang yang baru 74, 1 tahun kemudian jadi 54. Anjir 20 juta bro, depresi dalam 1 tahun. Gak ngotak, itu gue beli langsung. Kayak gitu. Beli mobil atau motor ini ya, kalau bisa tuh bisa beli yang lightly used, yang depresiasinya udah tinggi banget, itu ya sama aja kayak beli ke showroom langsung, tapi dengan harga yang diskonnya besar-besaran. Kayak gitu sih paling tips dari aku. Oke, maybe it sums up. Sorry John, selesai belum? Sudah ya? Oh, kenapa? Sudah selesai kan? Tadi agak nge-lag soalnya videonya. Oh, udah. Oke. Jadi semoga my answer and John answer will conclude the question. Oke, ini our very last question. Kapan kita boleh menggunakan dana cadangan? Maybe mungkin itu ya Ju, apa namanya di waktu-waktu yang spesifik kali ya. Kira-kira di waktu-waktu kayak gimana tuh Ju? Intinya dana cadangan itu dipakai saat kita nggak ada pendapatan sama sekali sih. Sebenarnya nggak ada kayak plok banget itu ya, kayak standar bahwa kalau misalkannya gue nggak punya pendapatan 50%, gue nggak boleh pakai, gue baru boleh pakai itu saat gue cuma pendapatan 25%, nggak ada kayak gitu. Sesuaiin aja sama diri sendiri, tapi intinya saat tujuan dana cadangan ini adalah saat kita nggak punya pendapatan, kita tuh masih bisa hidup, intinya kayak gitu. Jadi sesuaiin, kalau misalkannya gue pas-pasan banget nih hidupnya, kalau gue pendapatan cuma 70% aja, gue udah makan tuh udah nggak bisa tiap hari. Ya udah, ya pakai aja dana cadangannya. Sebenarnya nggak ada ininya sih, nggak ada bakunya gitu. Sesuaiin lah sama diri sendiri. Kayak gitu. Okay, that concludes the Q&A session. Mungkin kiranya di sini ada yang masih mau bertanya. Silakan langsung open mic saja. Satu pertanyaan terakhir mungkin.
Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu Juan, really thanks a lot for the sharing and for the knowledge that udah bagi-bagi nih ke friend-friend HMM. Baik sekali ini sudah membagi-bagi knowledge-nya. Maybe now, karena ini di HMM ya, mungkin dipersilahkan untuk Prince Gani untuk memberikan hadiah sertifikat dari HMM kepada Juan. Dipersilahkan Prince Gani. Halo. Oke. Nanti di share-nya samanya. Kalau mana? Udah. Makasih banyak buat Juan ya udah mau ngisi buat hari ini. Sebenarnya banyak informasi menarik sih sebenarnya tadi banyak banget padat lah, enak sebenarnya. Kayak basicnya kalau misalnya dari kalau dari gue sendiri nih sebenarnya sekompleks itu harusnya kita berpikir tentang bukan kompleks. Ruang lingkup dari financial planning kita ini harusnya emang sekomprehensif itu. Ini kan ada dari kita tentu dulu tabel goal prioritas, ada surplus defisit, ada neraca-nracanya. Ya mungkin kalau misalnya di masa depan nih emang mungkin penting juga ya kita konsultasi ke seorang ya financial planner gitu ya. Nah itu sih yang paling gue dapat hari ini sih. Atau nun ya. Dan ini sama dikit lah buat ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat friend-friend semuanya. Ya terima kasih lah buat Juan ya. Nuhun. Sama-sama. Makasih juga ada kesempatannya dari HMM. Ada balik lagi ke Ya, terima kasih Prince Gani. Sekarang mungkin terakhir ya. Terakhir dari Juan, closing statement nih. Juan, kira-kira ada really the final message that you wanna give to us? Oke, mungkin final statement aku simpel aja. Tadi juga udah dijelasin. Jadi di sini tuh ngitungnya gampang, gak ada yang ngitungnya susah. Yang susah itu adalah disiplinnya dan konsistensinya. Terus juga aku pengen tadi sebenarnya aku nyatet tapi lupa dibilang juga tadi yang Prince HMM ya dibilang soal rich mentality. Jadi rich mentality itu adalah kita berpikir bahwa kita kaya itu bukan dari gaji, tapi kita itu kaya dari aset produktif kita. Aset kita yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja untuk aset. Kita itu mencari uang untuk hidup, kita bukan untuk mencari uang. Kayak gitu sih paling. Ya, mantap. Oke, terima kasih Juan. Before we end this whole session, karena saya tadi mulai dengan quote, saya tutup dengan quote juga ya guys. Okay, so here's a quote from Jim Rohn. I don't know who it is, but I believe in this quote since long time ago. So if you don't design your own life plan, chances are you're gonna fall into someone else's plan. And guess what? Do you expect they have plan for you? Expect like they're gonna talk about your future or anything? Well, not much. That's why mungkin setelah ini kita bisa langsung plan ya, our financial plan, our wealth plan, ataupun our life plan. Oke, kalau begitu kita tutup sesi ini dengan berdoa ya kepada dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa dicukupkan. Terima kasih friend-friend semua yang sudah hadir pada sesi kali ini, sesi 1. Jangan lupa, hari Sabtu ada sesi lagi ya, jam 9 pagi kalau salah. Ini kalau diisi ya, link evaluasinya friend-friend sudah ada di kolom chatnya. Dan sekarang terakhir lagi kita akan ada dokumentasi bareng-bareng, silahkan open cam. Halo. Gila, ada kami yang sudah ganteng nih. Udah mandi nih kayaknya. Fauzan ada Deo, Rio, Irbat. Halo Kak Irbat, saya belum kenalan nih Kak. Halo. Ada Bungaran. Siapa lagi nih?
Ini mau ngambil foto siapa by the way? Dio ya? Oke, kalau gitu Bung Aran mau buka masker kira-kira mau cheers biar giginya kelihatan? Kan. Hey. Oke, let's take a picture in Dio yang count kali Dio. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Okay, well, thanks a lot udah datang pada sesi ini. Semoga everyone's happy, semoga everyone dapat their knowledge. Terima kasih buat Juan untuk hadir, to sharing. Well, stay safe everybody and stay healthy. See you next time. Bye-bye. Bye-bye, makasih ya semua. Semoga berguna. Dadah, izin Mas. Yuk. Nopis. Ada. Peace, Prince. Ada yang kurang nggak tadi, friend? Halo. Mau masuk ya? Oke. Dulu semuanya. Thank you juga Brian. Jadi aman kok. Aman. Feedback. Aku soalnya tadi pakai dua device. Oke, kalau begitu makasih Ya, ini udah pada live semua ya. Aku lupa kasih tahu kalau mau eval, tapi kalau misalnya udah pada live semua gimana nih Kak? Suruh join lagi kali ya, biar langsung selesai kira-kira. Kak Michael. Aduh, ini udah pada live ya. Jadi eval nggak sih? Nah ya itu udah pada hilang semua. Tadi ada yang izin di tengah juga soalnya. Oh ya. Kayak si Afu Pau gitu, dia ini izin di tengah semua. Walah, ya udah. Tapi ini sih gue kayak masukan dong buat buat Brian. Kalau bisa intronya tuh tadi di awal tuh setelah kata itu sambutan Prince sih kalau bisa. So, tadi si Gani ngomong ke gue, dia kayak bingung gitu. Dia habis lu intro panjang-panjang dia jadi bingung ngomong apa. Soalnya kan udah kayak ke cover gitu. Jadi intronya itu. Oh iya. Oke. Sorry. Tadi soalnya gue baca kan kayak itu teaser acaranya sama menjelaskan sedikit tentang acara aja. Gue bingung tadi mau ngomong apa gitu kan. Gue baca slide-nya aja udah. Ya, nah itu si Gani jadi bingung ngomong apa, terus dia bilang tadi kan pas lu habis ngomong gitu dia bilang buset ya, dia udah ke cover semua apa gue nggak usah ngomong aja gitu. Gitu. Iya. Itu sih paling kalau dari gue. Oke, makasih Kak Michael. Oke. Kira-kira pembawaan gue atau bahasa atau kontrol emosi ada yang salah? Gue sih aman sih. Aman. Paham sih, aku denger juga. Oke. Sebenarnya tadi tidak ada unsur mungkin sok-sokan bahasa Inggris ataupun sok-sokan knowledge, tapi ingin sharing aja sebenarnya. Apa-apa Iya, ya? Bray. Gak apa, Bray. Emang kamu lebih enak bahasa Inggris kan? Iya lumayan. Iya gitu sih. Indoku kayak keluar tuh mikir. Iya, santai. Dek, BTW ke rekam kan? Kerekam. Ini masih rekam malah. Coba stop.